عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Malam hari ini tadi saya melihat HP, judul yang dikasihkan ke saya ini apa tadi? Memperkokoh persatuan. Apa tadi? Memperkokoh persatuan gitu Pak ya. Para jamaah sekalian, bahwa kita ini berbeda itu adalah sunnatullah, sebuah kepastian bahwa kita ini berbeda. Kita tidak bisa menolak perbedaan. Bahkan bukan sekedar perbedaan, perpisahan itu juga bagian dari sunnatullah yang kita tidak mungkin untuk menolak itu. Tidak bisa kita kemudian menolak perpisahan, atau mungkin kita tidak kemudian menjadi bersatu lagi. Itu sesuatu yang pasti. Pada skup yang kecil sekalipun di keluarga, rasanya jarang sekali kemudian dalam satu keluarga itu, mulai dari anak sampai nanti dewasa, masih bareng dengan orang tuanya di rumah. Itu sangat kecil kemungkinan. Rata-rata nanti kalau sudah dewasa mesti berpencar. Lagi-lagi ini kan tidak bersatu lagi. Dan lagi-lagi perpencaran itu memang, ya itulah hidup itu begitu. Kalau nggak begitu nggak hidup. Kalau seandainya kemudian kita ini harus satu semua, tidak indah dunia ini. Kalau kita ini harus satu semua, masjidnya satu, sampai lagi masjidnya situ tok ya, gelem sampean. Masjid yang paling tua di mana ini, di lagi mana? Kalau seandainya kita ini mau menjadi satu, ya di situ kabeh masjidnya. Sing paling tua masjid itu ya Sunogono itu. Tapi tidak mungkin begitu. Sunnatullah sudah. Yang namanya beda itu sunnatullah, dan kita tidak bisa menolak itu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Tuhanmu menghendaki, kalau Allah itu menghendaki, manusia ini dijadikan satu, nggak model-model, nggak macam-macam, tidak berbeda-beda. Tapi itu Tuhan tidak menghendaki itu, memang sengaja dibikin beda-beda. Masalahnya itu adalah seringkali kemudian perbedaan itu dianggap sebagai sebagai satu titik yang kemudian itu menyebabkan permusuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika berbeda kemudian menjadi saling bermusuhan. Nah, ini yang masalah.
Inilah yang tidak diperbolehkan, yang tidak dibolehkan dalam kita sebagai umat beragama ini, yang kemudian perbedaan itu menjadi sebab permusuhan. Kaitannya dengan ini kemudian Allah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian semua harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Artinya jangan sampai kemudian perpencaran atau tercerai-beraikannya kita ini menjadikan permusuhan. Ayat ini erat kaitannya dengan kasus yang terjadi pada orang-orang suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Madinah. Ini memang orang-orang yang secara mereka secara historis bermusuhan tidak pernah selesai. Bahkan di awal-awal ketika mereka masuk Islam, permusuhan ini terus terjadi, saling mendendam dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kita harus saling menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita mesti menjadi orang yang menerima perbedaan itu. Orang yang berbeda dengan kita itu bukan berarti musuh kita. Jangan kemudian menganggap orang yang berbeda itu musuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau mungkin dianggap kompetitor, boleh. Bagus kalau dianggap kompetitor, karena memang hidup ini kompetisi, Pak. Hidup itu kompetisi. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lomba, berkompetisi. Jadi dianggap kompetitor bagus, tapi kalau kemudian dianggap sebagai musuh, lah ini menjadi masalah. Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika mereka mengutus anak-anaknya untuk mencari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada anaknya, kalian jangan masuk dari satu pintu. Ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah kalian ke istana itu dari berbagai penjuru, dari berbagai pintu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak selalu kita ini harus sama, tidak selalu harus sama. Justru kalau sama itu menurut saya tidak indah. Tidak indah. Perbedaan inilah yang kemudian menjadikan indah. Ada yang bajunya warna putih, ada yang bajunya warna hijau, ada yang bajunya warna hitam, warna merah. Ini yang kemudian menjadi indah. Kalau semuanya harus putih, tidak indah juga, tidak selalu indah. Semuanya harus merah, tidak selalu indah. Jadi kita harus menyadari itu. Dulu ketika sahabat Utsman bin Affan kemudian membuat mushaf yang kemudian dikenal dengan sebutan mushaf Utsmani atau mushaf imam, itu juga karena faktor perbedaan cara membaca Al-Quran. Nah, banyak yang mereka ini tidak paham bahwa memang perbedaan itu nyata, sehingga menganggap orang yang berbeda itu salah. Bacaanmu berbeda dengan bacaanku, salah bacaanmu itu. Bahkan ada riwayat yang menyebut mereka saling bertikai dan saling mengkafirkan dengan perbedaan itu.
Sampai kemudian yang nama sahabat Hudzaifah Al-Yamani itu menyampaikan kepada sahabat Utsman yang saat itu menjadi khalifah, ya khalifah, adrik hadhil ummah qabla an tukhalifu mukhalafatal yahud wan nasara. Wahai khalifah, umat ini harus segera direspon sebelum mereka akan berpecah belah, saling bertikai dan lain sebagainya, sebagaimana pertikaian orang Yahudi dan Nasrani. Pada akhirnya kemudian sahabat Utsman bin Affan bersama para sahabat ahli Quran membiarkan perbedaan itu, dan perbedaan itu diakomodir sehingga sampai sekarang yang namanya bacaan Al-Quran itu berbeda-beda. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham kemudian menganggap orang baca itu, oh kok begini, salah itu. Oh ini bacaannya kok begini, salah itu. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham. Padahal nyata bahwa bacaan Al-Quran kita mungkin tidak sama dengan bacaan Al-Qurannya orang Mesir, mungkin tidak sama dengan bacaan Al-Qurannya orang Maroko, mungkin tidak sama dengan bacaannya orang Iran dan lain sebagainya. Dan semuanya itu benar, semuanya adalah bacaan yang benar. Sekali lagi kita harus menyadari bahwa tidak selalu kita harus satu dalam arti kita sama. Ada saat-saat di mana kita bersama, ada saat-saat di mana kita bersatu, tetapi ada saat-saat di mana kita tidak harus bersama. Ada saatnya di mana kemudian kita saling memahami dengan perbedaan yang ada di antara kita. Mungkin di antara kita pun ada yang, mohon maaf, mengawali puasa ini tidak sama. Ada yang mengawalinya hari Sabtu, ada yang mengawalinya hari Ahad. Tidak ada masalah. Yang penting kemudian tidak dianggap itu adalah salah, tidak dianggap itu adalah musuh apalagi. Jadi kita harus menjadi orang yang betul-betul bisa hidup yang harmoni dengan segala perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang saling mengerti dengan perbedaan ini, karena perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah, sesuatu yang tidak mungkin kita tolak. Moga-moga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lapang dada, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang tidak punya dendam terhadap orang lain. Apalagi ini adalah Ramadan, dan Ramadan adalah mengajarkan kepada kita untuk menahan itu semua, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.